mengadakan rapat. Baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Mereka lah yang berkhianat dan keluar dan memecah belah koalisi ini gitu. Ya, ini ancaman serius ya bagi bubarnya koalisi perubahan. Mas Anies sebagai capres nanti yang milih kan rakyat, bukan partai politik. Sama yang lain ingin mengatakan poros perubahan ini solid, padahal di dalamnya itu sulit, Pak. Sulit. Nah, inilah karakter asli dari teman-teman ya, yang mantan mitra koalisi kami maupun mantan baca pres kami seharusnya. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Nah, ada situasi yang kelihatan sekarang terjadi, di mana nasib AHY ini seperti diambangkan. Sudah, bismillah. Tadi sejam yang lalu sudah diputuskan melalui rapat pleno gabungan DPP PKB. Membuat Anies Baswedan berlayar di 2024. Apalagi kalau kita lihat statement PKS yang relatif tidak mempersoalkan bergabungnya PKB. Berbeda dengan Partai Demokrat, wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditanggapi santai oleh Partai Keadilan Sejahtera. Partai Demokrat resmi cabut dukungan untuk Anies. Partai Demokrat mencabut dukungannya atas Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang berlangsung pada Sabtu 1 September 2023 malam. Keputusan ini juga merupakan puncak perseteruan partai tersebut dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah terdepak dari persaingan bursa cawapres setelah secara mengejutkan Anies Baswedan diduetkan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono marah besar dan kecewa terhadap Anies Baswedan. SBY merasa dihianati Anies. Gimana Pak Rani? Saya senyum dulu aja. Akan ada penjelasan detail, tapi di DPP bukan di sini. Teman-teman Nasdem lah yang membuat koalisi sendiri dengan teman-teman PKB, mengusung Mas Anies Baswedan dan Caimin. Mereka lah yang berkhianat dan keluar dan memecah belah koalisi ini gitu. Ya, ini ancaman serius ya bagi bubarnya koalisi perubahan, karena menurut saya salah satu saja partai dukung koalisi perubahan hengkang, maka kemungkinan besar Mas Anies sulit untuk berlayar di 2024. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya ya. Kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Ya kalau memang misalnya tidak berkeinginan bersama Demokrat, misalnya sampaikan saja terbuka di depan gitu. Jangan kemudian berupaya bersama kami, ternyata begitu ada dapat teman barulah kemudian meninggalkan kami. Sama yang lain ingin mengatakan poros perubahan ini solid, padahal di dalamnya itu sulit, Pak. Sulit. Ibarat saudara, ini sudah jadi saudara tiri. Satu sama yang lain itu tidak akur di dalam. Jadi sebenarnya kita udah bisa memprediksi ya dari awal ada hubungan yang menurut saya cukup kurang harmonis ya antara Nasdem dan Partai Demokrat. Misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang kita harus katakan? Akhirnya minggu lalu pertemuan itu adalah berbicara mengenai jadwal deklarasi. Tidak tahunya ternyata di ujung gini mendadak khianat. Tapi menurut saya wajar aja sih kalau AHY itu ngotot, wajar. Karena dia tanpa Demokrat kan Nasdem nggak bisa. Ya. Maka posisi Demokrat dan PKS kan menjadi sebuah dilema tersendiri karena merasa ditinggalkan dan merasa dipecah gitu. Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Mas Anies sebagai capres nanti yang milih kan rakyat, bukan partai politik, bukan elit politik. Tapi kemudian untuk hal seperti ini mendadak menikam aja. Cuman kan problemnya kalau tanpa AHY barang ini tak berlabuh. Tak berlabuh itu aja, jadi saling kuncian maut saja sebenarnya. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang. Memutuskan 3 hal, Mbak. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem
untuk menduetkan Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres? Kalau ya melanjutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan mengenai cawapres, kembali bahwa kami sudah menandatangani piagam yang menyerahkan Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung. Memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah kiai Dewan Suro kita diutus untuk berkomunikasi dengan seluruh kiai-kiai sepuh. Kenapa? Sebab kalau Anies nak umumkan pertengahan Juli, lalu diulur sama dia sampai ke September. Itu artinya 80% wakil presidennya bukan AHY. Kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Ya memang benar Demokrat tetap Mas AHY. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi. Tentu tidak ada orang yang tidak ada keputusan yang disukai oleh semua orang itu. Bakal capres kita Mas Anies Baswedan untuk menentukan bakal cawapresnya. Tidak jelas apakah akan dipilih sebagai wakil presiden atau tidak kan oleh Anies Baswedan. Pak hari Minggu mau deklarasi sama MK nggak Pak? Peluang Cak Imin menjadi penyumbang suara di Jawa Timur ada. Tetapi tadi kalau cawapres yang lain itu bukan dari unsur NU. Penjegalan berpasangan dengan Mas Anies, terutama lewat kasus-kasus Anda, bagaimana? Tiap 5 tahun pemilu bukan hanya tantangan eksternal, internal juga banyak. Pun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Ini alasan saya. Pertama ya, memang karena kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan, kalau ditelikung kita ini ditinggalkan kita ini 1 atau 2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah, kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama, ungkap SBY. Syukur yang kedua menurut SBY adalah setelah dia renungkan baik-baik, Partai Demokrat diselamatkan oleh Tuhan. Maksudnya adalah Partai Demokrat tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang tidak jujur dan amanah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berharap bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan memilih calon wakil presiden terbaik. Kita tentunya sama-sama jemput takdir, kita ingin yang terbaik, ujar AHY. AHY mengaku sejak awal Partai Demokrat berikhtiar dan berharap Anies memilih pasangan duet terbaik dalam Pilpres 2024. Putra Susilo Bambang Yudhoyono itu juga ingin sosok pendamping Anies bisa memberikan peluang kemenangan yang besar. AHY mengajak semua pihak menunggu kabar baik dari Anies soal nama cawapres usai menunaikan ibadah haji. Kita tunggu kabar baiknya dan kekuatan secara lahir dan batin karena pasti berbeda. Yang berangkat ke Tanah Suci bisa menunaikan ibadah haji itu pasti mendapatkan kekuatan dan juga keyakinan yang insya Allah bisa disebarluaskan, katanya. Terpisah, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, agenda AHY mengantar Anies ke bandara untuk pergi haji tak terkait dengan urusan menjadi cawapres. Jadi ini sama sekali tak ada kaitannya dengan akan diumumkannya cawapres usai Mas Anies kembali dari Tanah Suci, kata Kamhar saat dihubungi. Kamhar menilai AHY paham soal pentingnya kehadiran para sahabat pada momen-momen sakral seperti pergi haji. Menurutnya, dua tokoh itu memiliki hubungan yang dekat sejak lama. Terlebih Anies sudah menjadi capres yang diusung Demokrat, Nasdem, dan PKS. Jadi wajar jika keberangkatan Mas Anies ke Tanah Suci turut diantarkan oleh Mas Ketua Umum AHY sebagai sahabat sekaligus kolega, ujarnya.
Sebelumnya, Anies memastikan pengumuman sosok cawapres akan disampaikan usai pulang haji dari Tanah Suci. Anies merupakan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri atas 3 partai parlemen, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Partai Nasdem menghargai keputusan Partai Demokrat yang mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024. Nasdem mengatakan tak pernah memaksa selama berkoalisi. Berkoalisi itu kan tidak ada pemaksaan kan? Itu yang saya bilang sejak awal, bahwa tapi apapun keputusan itu Nasdem menghargai kok, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi. Ali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Demokrat yang sudah menemani Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan segala macam dinamikanya. Saat ditanya soal nama koalisi untuk duet Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ali mengaku belum tahu. Terima kasih kepada Partai Demokrat yang sudah menemani koalisi kurang lebih setahun ya kan, dengan segala macam dinamika. Saya belum tahu nama koalisi duet Anies Caimin. Kita belum bicarakan itu karena sampai hari ini kita belum tahu apa sikap daripada PKB. Jadi kita tunggu aja pemberitahuan selanjutnya, masih ada pertemuan-pertemuan, imbuhnya. Seperti diketahui, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS sebelumnya tergabung dalam satu koalisi bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Namun Anies dikabarkan akan berdua dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin.